Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini akan menjelaskan sedikit mengenai multimedia networking. Jadi, apa itu multimedia networking? Pertama, kita akan menjelaskan masing-masing dari kata multimedia dan networking. Multimedia berasal dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi sering didefinisikan sebagai banyak atau lebih dari satu ataupun macam-macam. Sedangkan media yaitu perantara. Jadi multimedia sendiri merupakan suatu media atau perantara yang terdapat kombinasi dari berbagai bentuk elemen informasi seperti teks, gambar, video, audio yang digunakan untuk penyampaian informasi. Dan apa itu networking? Networking adalah jaringan. Jaringan di sini yang dimaksud adalah jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer yaitu suatu sistem yang terdiri dari sejumlah perangkat komputer atau perangkat jaringan lainnya yang dihubungkan dengan perangkat lain dengan tujuan membagikan informasi. Lalu, jika digabungkan, multimedia networking adalah sejumlah perangkat komputer yang saling terhubung satu sama lain dengan mengombinasikan teks, gambar, video, audio yang disambungkan secara wired atau wireless sehingga dapat dilakukan komunikasi, navigasi, atau interaksi dalam tujuan penyebaran data maupun informasi. Yang kedua yaitu ruang lingkup multimedia. Sebenarnya ruang lingkup dalam multimedia sudah dibahas pada pengenalan sistem multimedia. Tetapi di sini saya bahas kaitannya untuk penggunaan teks, grafik, digital audio, digital video, dan animasi dalam aplikasi multimedia networking. Yang pertama, teks. Teks sendiri dapat dikombinasikan dengan media lain untuk menyajikan informasi, mengekspresikan perasaan sehingga lebih bermakna. Dalam penggunaan teks pada aplikasi multimedia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, dan yang pertama adalah memahami kegunaan aplikasi yang dibuat, dan yang kedua, jumlah teks yang akan digunakan, dan yang ketiga, jenis, ukuran, dan warna yang akan dipakai. Dan yang kedua, grafik. Grafik sendiri memiliki beberapa jenis. Salah satunya yaitu background, foto, chart, flowcards, dan grafik 3D. Apa manfaat grafik dalam aplikasi multimedia? Beberapa manfaat grafik dalam aplikasi multimedia yaitu chart sendiri untuk ilustrasi dan meringkas data numerik. Yang kedua, simulasi dari lingkungan yang ada. Yang ketiga, ilustrasi dari sebuah lokasi. Yang keempat, menjelaskan struktur organisasi. Dan yang ketiga, ada digital audio. Digital audio sendiri adalah teknologi untuk merekam, menyimpan, dan memproduksi suara dengan metode enkode sinyal audio dalam bentuk digital ke analog. Yang selanjutnya adalah digital video. Digital video merupakan sistem perekaman digital Digital video merupakan sistem perekaman digital yang bekerja menggunakan sinyal video digital daripada sinyal video analog. Adapun proses pembuatan video digital, yang pertama yaitu analog video acquisition, yaitu pembuatan skrip dan storyboard, pemilihan tool untuk pengambilan suatu gambar. Dan yang kedua, capturing and storing. Yang ketiga, editing and adding special effects. Yang keempat, delivery and display.
Lalu yang kelima ada animasi. Animasi merupakan simulasi gerakan yang ditunjukkan dengan kumpulan gambar atau frame. Dalam multimedia sendiri, animasi juga terdapat beberapa macam. Misalnya saja animasi frame, yaitu menampilkan objek yang digambar, disebut dengan frame, di mana objek dilokasikan di layar dengan posisi yang berbeda. Yang kedua, animasi vektor. Vektor adalah garis yang memiliki titik awal, arah, dan panjang. Animasi vektor membuat animasi dengan memanipulasi ketiga parameter di atas. Software yang digunakan bisa menggunakan Adobe Flash. Yang selanjutnya adalah aplikasi multimedia network. Jadi sebelum masuk ke aplikasi tadi, saya memberikan penjelasan mengenai ruang lingkupnya multimedia yang berhubungan dengan aplikasi multimedia network ini. Jadi dalam aplikasi multimedia network terdapat 3 jenis aplikasi. Tetapi sebelum membahas mengenai 3 jenis aplikasi ini, perlu memahami karakteristik atau properties dari audio dan video. Yang pertama, video. Dalam video memiliki kecepatan bit tinggi 100 kbps untuk konferensi video kualitas rendah ke film HD 3 fps. Video dapat dikompresi, dan kompresi tersebut menghasilkan video yang berbeda-beda. Masing-masing memiliki kualitas video yang berbeda-beda yang nantinya dapat ditonton oleh pengguna sesuai dengan bandwidth mereka. Yang kedua yaitu audio. Properti audio teknik pengkodean dasar untuk mengubah audio analog menjadi audio digital disebut modulasi kode pulsa atau PCM. Tetapi dalam internet, PCM kurang sering digunakan, sehingga teknik kompresi yang digunakan untuk menurunkan laju bit aluran audio yang sering digunakan yaitu MP3. MP3 adalah teknik kompresi dan pembuat encoder yang dapat mengkompresi kecepatan paling umum menjadi 128 kbps. Nah, berikut klasifikasi aplikasi multimedia network. Yang pertama ada streaming storage video audio. Media yang mendasari streaming storage video audio ini adalah video yang sudah direkam sebelumnya, seperti halnya film ataupun video buatan yang direkam sebelumnya. Jadi, klien melakukan request file video atau video dari sebuah server interaktif. Pengguna dapat melakukan operasi kontrol pada file audio video, misal pause, stop. Contohnya saja YouTube dan Netflix. Lalu yang kedua, streaming live audio video, yaitu streaming audio video secara langsung. Jadi, klien melakukan request file audio video dari sebuah server non-interaktif. Pengguna hanya dapat menerima sajian dari server tanpa bisa melakukan kontrol. Jika sebelumnya pada streaming audio video yang disimpan atau streaming stored video, pengguna dapat melakukan kontrol, tapi pada streaming live audio, pengguna tidak dapat melakukan kontrol. Contohnya saja, live streaming, Grovia, Ustream, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada real time interaktif. Di sini pengguna ingin menjadi sebagai klien dan server. Misalnya saja, telepon, konferensi, video interaktif pada service. Contohnya free call, video call, chat, dan lain-lain. Sekian dari saya mengenai multimedia networking. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.